Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke bro, kita bahas tentang rokok ya. Jadi katanya tembakau itu merupakan bahan baku rokok, yaitu mulai dikenal oleh umat Islam itu pada akhir abad ke-10 Hijriah ya, yang dibawa oleh para pedagang Spanyol. Jadi semenjak tembakau dikenal dan digunakan untuk pembuatan rokok, para ulama Islam telah berbeda pendapat tentang kebolehannya. Pendapat pertama ya, jadi ada 3 pendapat ya. Yang pertama yang bilang bahwa hukumnya boleh. Ya. Jadi mereka berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan. Berdasarkan firman Allah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi ayat di atas itu menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas permukaan bumi ini halal untuk manusia, termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok ya. Nah, namun dalil ini tidak kuat ya. Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan. Padahal Allah telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Surat An-Nisa ayat 29. Nah, pendapat yang menyatakan hukumnya makruh ya, ini pendapat kedua nih. Jadi sebagian ulama berpendapat makruh karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap ya. Jadi hukum ini dikiaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami. Karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi ini kita tanggapi bahwa dalil ini juga kurang kuat karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu, rokok menyebabkan berbagai penyakit berbahaya diantaranya kanker paru-paru. Nah, yang terakhir adalah pendapat yang menyatakan haram ya. Jadi sebagian ulama yang berpendapat bahwa merokok hukumnya haram itu adalah Qalyubi, ulama mazhab Syafi'i yang meninggal tahun 1069 Hijriah. Jadi ia berkata, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram. Karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Ini dari Hasyiah Qalyubi ala Syarh Al-Mahalli jilid 1 halaman 69. Ibnu Alan, ulama mazhab Syafi'i, wafat tahun 1057 Hijriah. As-Sanhuri, mufti mazhab Maliki di Mesir, wafat tahun 1015 Hijriah. Dan Al-Buhuti, ulama mazhab Hambali, wafat tahun 1051 Hijriah. As-Surun Bulali, ulama mazhab Hanafi, wafat tahun 1069 Hijriah, juga menfatwakan haram hukumnya merokok. Ya. Oke, wah ada banyak loh. Merokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah dan orang yang merokok dikenakan sanksi. Serta rokok yang beredar di situ pemerintah lalu dimusnahkan, bro. Well, jadi para ulama ini mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter pada masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Merokok dapat merusak jantung, menjadi penyebab penyakit batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah, dan berakhir dengan kematian mendadak. Dan Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya dengan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 195 ya. Wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Oke. Lalu Nabi SAW juga bersabda, la dororo wa la diroro. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan maupun balasan.
Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, ya, sahih oleh Al-Albani. Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan kedokteran di masa lampau bahwa merokok menyebabkan berbagai tipe penyakit kanker, menyebabkan penyakit pernapasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, juga merusak sistem reproduksi. Pendeknya merokok merusak seluruh sistem tubuh. Oleh karena itu, seluruh negara telah menerapkan pencantuman peringatan bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok. Ya. Maka sangat tepat fatwa yang dilakukan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam seperti fatwa MUI yang mengharamkan merokok. Begitu juga Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang mengharamkan rokok dengan fatwa nomor 4947 yang berbunyi merokok hukumnya haram. Menanam bahan bakunya tembakau juga haram, serta memperdagangkannya juga haram. Karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar. Ini dari Fatwa Lajnah Daimah jilid 13 halaman 31. Oke. Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum rokok, maka mereka juga berbeda pendapat tentang hukum menjualnya. Ya, bagi ulama yang menghalalkan merokok, maka hukum menjual dan mendapat keuntungan dari rokok adalah halal. Dan berdasarkan pendapat yang terkuat yang mengharamkan merokok, maka haram menanam dan menjual tembakau. Begitu juga haram hukumnya menjual rokok serta keuntungan dari penjualannya merupakan harta haram. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Oke, jadi sering didengar orang berkomentar jika rokok diharamkan, lalu bagaimana nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup bergantung pada rokok? Para petani tembakau, para pedagang, dan para buruh di pabrik rokok, apakah ulama bisa memberi mereka makan? Andai komentar ini berasal dari non-muslim, mungkin permasalahan tidak terlalu besar karena mereka memang tidak mengerti bahwa rezeki mereka berasal dari Allah. Yang paling mengenaskan, sebagian umat Islam ikut mendengarkan komentar tersebut. Pada pernyataan ini mengandung kesyirikan merusak tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa rezeki mereka bergantung kepada rokok dan bukan kepada Allah. Jangankan seorang muslim, orang jahilah saja yakin bahwa Allah semata yang memberi mereka rezeki. Allah berfirman di surat Yunus ayat 31, Kul may yarzukukum minas sama'i wal ard fasayaquluna Allah. Katakanlah, hai Muhammad, kepada orang kafir Quraisy, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Oke guys, gitu tentang merokok ya. Jadi pendapat yang terkuat adalah yang mengharamkan rokok. Jadi ketika rokok itu haram, maka turunannya menjualnya menjadi haram juga. Oke, gitu ya guys. Semoga ada manfaatnya. Ya, bagi teman-teman yang punya penghasilan dari rokok ya, stop ya. Ganti produknya, jual yang lain aja ya. Oke, gitu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.